Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat dan penyertaan-Mu, atas makanan dan minuman yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Dan hari ini kami mau mensyukuri itu. Terlebih dengan ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber pengetahuan, sumber penghiburan, sumber kekuatan dan kebenaran dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita terus akan disapa oleh firman Tuhan. Dan buka hatimu supaya kita betul-betul sungguh diberikan pengertian akan kuasa Tuhan, akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita semakin yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang berserah kepadanya dengan terlantar. Tidak akan mungkin. Ya, oleh karena itu, yakini Tuhan dalam hidupmu, Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini yang mau kita renungkan yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, Allah adalah sumber berkat bagi kita. Allah adalah yang memelihara kehidupan kita. Dan itu yang dikemukakan oleh pemazmur pada saat ini kepada kita. Dan itu yang dia mau syukuri dalam hidupnya, yaitu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia meyakini bahwa Tuhanlah sumber nafkah, sumber hidup yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang takut akan tidak makan, yang takut akan kelaparan, sehingga dia tidak meyakini bahwa Tuhanlah yang memberikan makanan dan minuman dan kebutuhan jasmani bagi tubuh dan jiwanya. Orang-orang yang takut akan kelaparan berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan adalah yang memelihara kehidupan kita. Orang yang takut kelaparan berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ingat saudara-saudara, Tuhan yang memberikan apapun yang kita butuhkan, yang menurut pandangan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan. Jangan kita tidak yakin. Kalau kita berusaha saudara-saudara, kalau ketika kita bekerja keras, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita berserah kepada Tuhan, mendoakan segala pekerjaan-pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Semoga semuanya pekerjaan kita itu akan berhasil. Saudara-saudara, mari kita ingatlah ini, camkan ini dalam hatimu, yakinkan ini dalam hatimu bahwa orang yang bekerja dengan baik dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti dia akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sudah pasti. Supaya kita meyakini saudara-saudara ya bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, pasti itu akan berbuah. Jadi mungkin akan timbul pertanyaan kepada kita, bagaimanakah orang-orang yang miskin? Bagaimanakah orang-orang yang lapar? Firman Tuhan katakan, Tuhan yang memelihara orang-orang yang miskin. Tetapi banyak orang menjadi miskin karena dia miskin di dalam iman, miskin dalam kepercayaannya, dan sehingga dia menjadi jahat. Dan ingat, orang-orang yang jahat pasti Tuhan tidak kenan, dan Tuhan pasti tidak akan memberkati.
Sehingga setiap apa yang dia kerjakan tidak akan pernah berhasil. Bahkan menjadi kerugian dalam kehidupannya. Walaupun ada beberapa orang yang jahat itu menurut ukuran dunia seakan-akan itu berhasil. Tapi saatnya nantinya bahwa dia akan terjatuh. Apa yang dia ambil itu dia tidak berkuasa untuk memakainya atau menikmatinya. Atau kalaupun dia diizinkan menikmatinya itu, maka dia akan menanggung hukuman karena dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian daripada kesaksian pemazmur akan kebaikan Tuhan. Bagi dia, Tuhan adalah gembala yang baik. Makanya judul daripada firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Karena dia meyakini bahwa Tuhan adalah gembala baginya. Dia adalah domba Allah itu sendiri. Yang artinya Tuhan yang pasti memelihara. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menyertai. Yang membawa dia ke dalam sukacita yang luar biasa di dalam kehidupannya. Hari ini firman Tuhan bersaksi kepada kita melalui pemazmur ini. Dia katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya banyak orang yang memusuhi dia tidak menyukai bahwa dia mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu sehingga dia selamat. Firman Tuhan hari yang lampau saya sudah ingatkan, ketika dia sakit dia meminta doa penyembuhan, tetapi musuh-musuhnya berharap dia akan mati. Saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita di hadapan lawan-lawannya. Orang-orang akan melihat bahwa Tuhan memberkati, memberikan kecukupan kepadanya. Sekalipun banyak orang-orang yang memusuhi dia, yang berharap dia tidak akan mendapatkan sesuatu, yang berharap bahkan dia akan sengsara, bahkan dia akan mati. Tetapi ini yang mau disampaikan kepada kita saudara-saudara melalui firman Tuhan ini, bahwa Tuhan ternyata memelihara dan menunjukkan di hadapan lawan-lawannya orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang berharap bahwa dia tidak akan mendapatkan sesuatu, bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan kelaparan. Tetapi ternyata Tuhan memberikan makanan dan minuman yang baik kepadanya, sehingga dia bisa menikmati makanannya itu di hadapan para lawan-lawannya. Artinya orang-orang melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Saudara-saudara, ada banyak orang yang benci mungkin dengan kita, yang tidak suka kalau kita mendapatkan berkat, yang tidak suka kalau kita boleh sukses, yang tidak suka kalau kita boleh mendapatkan hidangan setiap harinya. Mungkin ada orang-orang yang berusaha dan bersumpah supaya kita tidak mendapatkan berkat. Tapi ingatlah, orang-orang yang percaya, berserah, dan meyakini Tuhan adalah gembala bagi dia, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan makanan dan minuman, bahkan di hadapan lawan-lawan kita. Orang-orang yang berharap bahwa kita akan menderita, sengsara, kelaparan, bahkan mati, tapi di hadapan mereka akan melihat Tuhan menunjukkan berkat-berkatnya kepada kita. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, sehingga setiap lawan-lawan kita akan merasa malu dengan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini merupakan kesaksian dari pemazmur kepada kita. Bagaimanakah tentang kita? Apakah kita memiliki kesaksian tentang Tuhan? Perkataan-perkataan ini adalah mazmur yang sangat terkenal, yang sering sampai digubah atau diaransemen menjadi satu lagu, yang sering juga digubah menjadi satu puisi, yang sering sekali dipakai oleh orang lain, di-quotes oleh banyak orang lain, karena firman Tuhan ini begitu menyentuh, begitu membangun, begitu menyemangati. Tetapi tahukah kita saudara-saudara latar belakang daripada firman Tuhan ini, kalau sampai pemazmur Raja Daud mengakui, menyaksikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik baginya.
Dia bukan berarti tidak mengalami kesulitan. Dia bukan berarti hanya menikmati hidup yang sejahtera ketika dia menyaksikan Tuhan itu adalah gembala yang baik. Justru ketika banyak masalah, ketika musuh-musuhnya mengejar dia, ketika sering sekali dia lari bersembunyi, dan kadang-kadang dia tidak harus memiliki makanan, tetapi Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan membawa dia ke tempat di mana dia bisa menikmati makanan dan minuman, dan kebutuhannya itu dipuaskan oleh Tuhan. Makanya dia bersaksi kepada kita pada saat ini bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mari kita lihat saudara-saudara, begitu indahnya kalimat demi kalimat yang ada di Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala baginya. Kalau dia meyakini bahwa Tuhan adalah gembala baginya, maka dia tidak akan pernah kekurangan. Saudara-saudaraku, ini juga mau mengingatkan kita, jadikan Tuhan menjadi gembala kepada kita. Yakini dia bahwa dia adalah gembala yang baik bagi kita. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tadi ada satu, saya tidak tahu bilangnya, di Facebook saya dengar ada satu TikTok barangkali itu. Jadi ada seorang anak yang bertanya kepada orang tuanya. Dia katakan pas ketika melihat pesawat, orang tuanya bertanya, sebesar apakah engkau melihat? Dia katakan kepada bapaknya, Tuhan sebesar apakah Tuhan? Baru ayahnya itu sambil melihat ke atas dan dia melihat ada pesawat yang lewat. Dia katakan, bisakah kau melihat pesawat itu? Bisa, Pak. Sebesar apakah kau lihat pesawat itu? Lantas dia katakan, pesawat itu begitu kecil, Pak. Oh, itukah? Iya, Pak. Baru orang tuanya membawa anak itu pergi ke bandara, dan dia bisa melihat pesawat itu dari dekat. Baru orang tuanya berkata, bapaknya berkata, bertanya kepadanya, bisakah kau lihat pesawat itu? Bisa, Pak. Apakah besar kau lihat pesawat itu? Besar sekali, Pak, ternyata pesawat itu. Anakku, demikianlah juga dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa besarnya. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan kepada kita? Orang-orang yang tidak meyakini Tuhan, dia akan merasa bahwa Tuhan itu begitu kecil, sehingga dia tidak akan mampu melakukan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak meyakini Tuhan dan ragu-ragu dengan Tuhan, maka Tuhan itu terasa kecil buat dia, sehingga dia tidak meyakini bahwa Tuhan mampu memberikan yang terbaik kepadanya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu ternyata lebih besar, besar sekali, bahkan lebih besar daripada dunia dan segala isinya ini, maka kita percaya bahwa Tuhanlah memang penguasa dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari saudara-saudara bahwa kita itu adalah terlalu kecil dibandingkan dunia ini, dan ternyata dunia ini terdiri dari beribu-ribu, juta-juta atau miliaran galaksi, dan bumi ini adalah salah satu galaksi yang ada yang diciptakan Tuhan, dan Tuhan itu adalah berkuasa atas seluruh galaksi yang ada di dunia ini. Bayangkan, itulah besarnya Tuhan. Masihkah kita berpikir Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan? Pemazmur mengerti akan itu, bahwa dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah gembala bagi dia. Makanya dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Baru firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara-saudara, ini adalah bagian kumpulan kesaksian daripada pemazmur akan kebesaran Tuhan,
bahwa Tuhan adalah gembala bagi dia. Dia akan mencukupi apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Kehidupan Raja Daud atau pemazmur. Bapak Ibu saudara-saudaraku, yakini Tuhan. Tuhan itu begitu besar. Dan dia maha segala-galanya. Dia adalah sumber berkat bagi kita. Minta kepadanya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami semakin percaya dan semakin yakin bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami, yang memberi bukan saja makanan dan minuman dan kebutuhan jasmani kepada kami, tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan kebahagiaan, sukacita, dan sorga kepada kami. Jadikan firman Tuhan ini meneguhkan kami, menyemangati kami, supaya kami tetap hidup di dalam sukacita dan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Yakini Tuhan, Dia adalah Allah yang maha besar, dan Dia mampu memberikan apapun yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan apapun, termasuk soal makanan dan minuman. Mintalah dan kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali besok hari. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu.